Hai, namaku Brenna, dan aku berakhir di kantor polisi karena seberapa nekatnya aku demi cari uang. Tepat di saat aku umur 18, aku pindah kota untuk masuk kuliah. Sejak kecil, aku dan ibuku nggak pernah benar-benar akur. Ibu itu gampang marah dan nggak pernah ada buat aku. Jadi aku nggak merasa kehilangan waktu pindah. Di kampus, semua berjalan lancar. Ibuku nggak mau bantu aku secara finansial, tapi aku nggak apa-apa. Aku dapat kerja di restoran dan dapat kerja lain di perpustakaan kampus. Karena ambil dua kerjaan, jadwalku padat banget, tapi aku bahagia. Itu yang terjadi sampai virusnya datang. Awalnya cuma ada isu kalau ada yang nggak beres. Tapi berapa minggu kemudian, semua berubah. Kampus kami benar-benar ditutup, yang artinya aku kehilangan tempat tinggalku. Aku cuma punya beberapa ratus dolar, dan aku butuh cari tempat tinggal baru. Aku lihat iklan online untuk cari tempat, dan aku menemukan apartemen di sisi kota yang bahaya. Atapnya bocor, dan jendelanya diteralis, dan orang yang nunjukin ke aku itu mengerikan banget. Dia bilang aku cantik banget dan bahkan mau menyentuh rambutku. Aku hampir nangis karena kewalahan, tapi untungnya nggak ada yang terjadi dan aku dapat apartemennya. Aku nggak punya kasur, jadi aku terpaksa tidur di lantai pakai selimut. Tapi aku terus kepikiran kalau aku kehilangan salah satu kerjaanku dan bakal susah untuk aku cari uang buat bayar sewa. Besoknya aku baru sadar kalau ini bakal berat banget. Restoran tempat kerjaku telepon dan bilang kalau mereka disuruh tutup. Jadi aku juga kehilangan pekerjaanku yang itu. Dalam beberapa minggu, aku kehabisan uang. Aku hidup dari sepotong roti setiap minggunya. Dan bahkan sekarang aku nggak mampu beli itu. Aku telepon ibuku karena putus asa butuh uang. Dan aku nggak kaget. Ibu malah teriak padaku dan bilang kalau aku udah dewasa sekarang. Dan hidupku adalah tanggung jawabku. Aku pergi ke seluruh supermarket di kota untuk lihat apa ada yang bisa kasih aku kerjaan. Tapi nggak ada yang buka lowongan. Aku baru mulai panik. Perutku keroncongan karena belum makan berhari-hari. Jadi aku ambil makanan dan aku sembunyiin dalam jaket. Waktu aku keluar, satpamnya menangkapku dan menyuruh aku menunggu polisi datang. Aku duduk, kelaparan, malu, dan benar-benar sendirian. Saat itu ada cewek yang datang. Dia bilang kalau virusnya menghancurkan finansial dia juga. Tapi dia menemukan pekerjaan yang bisa kasih dia banyak uang. Dia kasih aku kartu dengan nama website lalu dia pergi. Untungnya polisi melepaskanku dengan peringatan. Tapi aku pulang kelaparan. Aku duduk di apartemenku yang kosong dan masuk ke website yang dikasih cewek itu. Aku syok banget waktu aku sadar itu website webcam seksi. Tapi ada banyak cewek yang kayak aku. Dan mereka nggak sepenuhnya cabul. Beberapa dari mereka cuma duduk pakai bra dan ngomong. Aku bisa lihat berapa banyak uang yang mereka dapatkan. Dan aku kaget, jadi aku bikin akun. Awalnya aku sembunyikan wajahku dan cuma ngobrol sama orang pakai dalaman. Aku bercanda, melakukan apa yang mereka minta. Dan jujur, aku kaget karena aku suka. Aku lebih kaget waktu aku lihat berapa banyak uang yang aku dapatkan di akhir malam. Aku mulai streaming tiap malam dan aku dapat pengikut yang banyak. Subscriberku memohon agar aku tunjukin mukaku, tapi aku bilang gak bisa. Kagetnya, beberapa dari mereka bergabung dan menawarkan aku $10.000 untuk bikin video yang ada wajahku. Jadi, aku setuju. Aku gugup, tapi aku menghasilkan uang lebih banyak. Tapi semakin banyak penonton, semakin banyak komen yang bikin aku gak nyaman. Mereka mengancamku dan bilang hal-hal cabul, dan walaupun aku diamin, mereka bikin aku merasa sedih. Kagetnya, model terkenal lainnya menghubungiku dan berusaha mendukungku. Kami mengeluh semalaman tentang pelanggan kami,
Dan aku merasa punya komunitas untuk pertama kali setelah sekian lama. Dalam 2 bulan, aku bisa sewa apartemen bagus di sisi kota yang lebih aman. Sejujurnya semuanya luar biasa. Tapi itu nggak lama. Suatu hari aku bangun dan aku lihat sosmedku dibanjiri komen orang-orang dari kota asalku. Mereka memanggilku segala jenis panggilan. Orang-orang kirim screenshot aku setengah telanjang. Beberapa orang bahkan gambar hal menjijikan di fotoku. Lalu aku lihat kalau semua keluargaku nge-unfriend aku. Duniaku seakan runtuh. Aku coba telepon ibuku, tapi kagetnya aku langsung diarahin ke voicemail. Ini bakal jadi akhir dari hubungan kami, aku yakin. Sepanjang hari, aku duduk di kasur dan menangis. Salah satu model lain menghubungiku, dan waktu aku cerita apa yang terjadi, dia ngomong sama aku berjam-jam untuk nenangin aku. Lalu aku lihat post publik yang ibuku buat. Ibu membuangku di depan semua orang, bilang ke keluargaku kalau aku malas dan butuh bantuan profesional. Ibu tulis hal buruk kayak berharap kalau aku nggak pernah lahir, dan aku bikin malu nama keluarga. Hatiku sakit. Lalu aku dengar ketukan yang keras dan mengerikan di pintu. Sesaat aku takut salah satu pengikutku menemukanku. Tapi waktu pintunya terbuka, para polisi masuk. Mereka memborgol aku dan membawaku keluar dari apartemen. Aku mulai teriak dan menangis. Aku nggak tahu apa yang terjadi. Mereka bahkan nggak bilang aku dituduh melakukan apa. Sepanjang perjalanan ke kantor polisi, mereka menatapku dengan jijik saat aku nangis. Waktu kami sampai, mereka bilang mereka menangkapku karena prostitusi. Mereka dapat telepon dari ibuku. Aku tercengang. Ibuku melaporkanku ke polisi untuk sesuatu yang bahkan gak aku lakuin. Aku jelasin ke polisi yang sebenarnya, bahkan aku tunjukkan profilku. Mereka kesal dan langsung mengusirku keluar dari kantor polisi. Salah satu dari mereka bahkan menyuruhku untuk cari kerja yang benar. Aku jalan pulang sambil nangis. Aku ditangkap polisi, kehilangan keluargaku, dan kehilangan respek semua orang di kota asalku dalam sehari. Aku nggak tahu harus apa lagi, jadi aku nyalakan webcamku dan aku mulai ngobrol sama followersku. Aku cerita ke mereka apa yang terjadi dan ternyata semua orang baik banget. Malam itu aku mikirin semua yang ibuku lakukan padaku. Sepanjang hidupku, ibu adalah orang yang narsis yang menolakku waktu aku butuh dia. Seseorang yang ngatain aku untuk bikin dirinya terlihat seperti korban. Saat lagi mikir, ada ketukan lagi di pintuku. Aku buka dan aku lihat Ophelia, model webcam yang membantuku. Kami duduk dan ngobrol berjam-jam. Dan dia menyuruhku untuk ikut terapi. Dia bahkan membantuku mencari dokter lokal di daerah situ. Aku tetap streaming selama setahun. Aku tahu aku nggak mau ini jadi kerja jangka panjang. Jadi aku selalu lihat-lihat kerjaan lain. Akhirnya hari itu datang waktu Ophelia menghubungiku dan menawarkanku kerjaan di perusahaan media sosial tempat dia baru dipekerjakan. Dalam beberapa minggu aku bantu menjalankan aplikasi sosmed yang populer. Aku bikin artwork, nulis email, mimpin kampanye. Dan aku merasa dihormati. Dalam beberapa tahun, aku jadi kepala perusahaan bersama Ophelia. Aku sudah mampu beli rumah dan aku bangga sama diriku. Sayangnya, masa laluku datang menghantuiku beberapa kali. Aku harus ngomong sama HR beberapa kali tentang staf yang menemukan video lamaku. Perusahaan pesaing berusaha menyerangku dan banyak pria nggak menanggapiku dengan serius. Itu bikin frustasi, tapi aku tahu yang aku lakukan dulu itu membantuku bertahan hidup sampai titik ini. Waktu majalah besar nulis artikel tentang perusahaanku, ibuku menghubungiku dan bilang kalau dia cerita ke semua teman-temannya tentang kesuksesanku. Ibu mau mengunjungi rumahku. Dan aku bilang enggak. Butuh beberapa tahun, tapi aku sadar kalau kesuksesanku nggak boleh menentukan gimana orang memperlakukanku. Ibu selalu jahat padaku, tapi aku berhasil sendiri. Jangan biarkan orang memilih dan menentukan kapan mereka mau klaim kamu sebagai milik mereka. Apakah kamu sadar, Brian Griffin dari Family Guy, Untitled Goose Game. Apakah kamu menemukan kelinci? Cowok yang tidur.
Suka cerita tadi? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel kami karena ada video baru setiap minggunya.